Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, anak-anak SDIT Utsman bin Affan, anak-anak SMPT Utsman bin Affan. Ya, hari ini kita akan mempelajari gerak dalam berenang gaya punggung. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke gerakan renang gaya punggung, ya, perlu kalian ketahui bahwasanya renang adalah salah satu cabang olahraga yang biasa disebut dengan olahraga air atau biasa juga disebut dengan olahraga akuatik, ya, karena pelaksanaannya yaitu di air. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan berenang, pastikan kalian melakukan pengenalan air terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kalian harus tahu tentang kedalaman kolam, ya. Jadi kolamnya ini tinggi atau dalam atau pendek, itu kalian harus tahu supaya aman, karena berenang sendiri bisa jadi menyenangkan, juga bisa jadi sangat berbahaya, ya. Ketika kalian harus mengetahui dulu kemampuan diri kalian bisa renang atau belum. Nah, kalau misalnya belum renang, sebaiknya kalian renang di kolam yang dangkal atau yang pendek. Kalau kalian sudah bisa berenang, maka kalian baru boleh berenang di tempat yang dalam. Sebaiknya kalian cari informasi terlebih dahulu, kolam yang dangkal mana, kolam yang dalam di sebelah mana, ya, untuk keamanan kita semua, ya. Oke, yang kedua yaitu kalian harus menaati peraturan atau tata tertib yang ada di kolam. Dilarang lari-lari di tepi kolam, ya. Kemudian juga dilarang melompat, ya, sangat berbahaya juga, apalagi biasanya anak-anak itu sering salto-salto. Nah, juga ada kejadian yang sampai kejedok kepalanya, sampai bocor, ya, sampai gegar otak dan sangat menyeramkan lagi, ya. Maka dari itu kita harus taat dan menaati tata tertib yang ada di kolam renang. Menggunakan baju berenang, ya, menggunakan celana renang, ya. Terus kemudian menggunakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika kalian belum bisa berenang. Coba ada ke sini. Nah, kalian bisa menggunakan alat bantu yang ini pelampung papan namanya, ya, terbuat dari plastik. Ya, ini untuk melatih gerakan kaki gaya bebas bisa, gerakan kaki gaya dada juga bisa. Gunakan untuk latihan gaya punggung, ditaruh dada untuk tidur juga bisa. Nah, yang ini ya namanya pool boy atau pool put. Ya, ini juga bisa digunakan untuk latihan berenang, ya. Oke, baik, itu perawatan yang dibutuhkan dalam berenang, ya. Jangan lupa juga pakai kacamata renang, ya anak-anak, karena di dalam air itu kita harus fokus, mata kita juga harus lihat di bawah air, jadi tidak merem, nanti biar tidak nabrak orang, ya, atau nabrak tembok kalau sudah sampai, ya. Kemudian jangan lupa juga kalau memang diperlukan pakai cap, ya. Cap ini buat penutup kepala, apalagi yang perempuan, biar waktu berenang gini bebas, mungkin berenang gaya dada, rambutnya nggak menutupi mata, ya. Apalagi kalau gaya bebas miring, rambutnya masuk di mulut, mengganggu pernafasan, ya. Baik, sekarang sudah mengetahui pengenalan air, anak-anak sekarang masuk ke teknik dasar dalam berenang gaya punggung. Yang pertama, kalian harus bisa seluncur. Nah, ya, seluncurnya seperti apa gaya punggung? Jadi kamu pegang di tembok. Nah, posisinya seperti ini, terus kakinya jongkok. Oke, perlihatkan di bawah air. Masuk. Oke, kemudian kepalanya ditidurkan seperti ini. Nah, kemudian tangan di sebelah sini perhatikan. Nah, ini dilepas, ya, kemudian dorong. Oke. Nah, itu adalah gerakan dasar yang pertama, yaitu seluncur. Gerakan yang kedua yaitu adalah gerakan kaki, ya. Nah, gaya punggung itu kakinya sama seperti gaya bebas, ya. Jadi kakinya lurus, kemudian kakinya dipakkan seperti ini, ya. Posisi telapak kakinya lurus, ya, seperti ini, ya. Gerakannya naik turun, ya. Oke, ya. Kita praktekkan latihan gerakan kaki. Nah, kita jongkok, tidur, meluncur, terus baru kakinya gerakkan. Lihatkan bawah, lihatkan bawah. Ya, itu gerakan tungkai atau gerakan kaki. Nah, sekarang kita latihan gerakan tangan. Yang ketiga, ya, teknik dasarnya yaitu gerakan tangan. Nah, gerakan tangan sendiri ada 3 fase. Ya, ada fase tarikan, ada fase dorongan, dan ada fase istirahat.
ya. Jadi kan tangannya bergantian. Nah, seperti ini ya. Jadi fase tarikan ke atas, ditarik ke atas. Kemudian fase dorongan itu waktu di bawah air dorong. Nah, karena ganti tangan satunya, berarti yang satu adalah masuk ke kanan tadi, fase istirahat. Ya. Nah, jadi bergantian. Nah, ya. Jadi tangan ada 3 fase ya. Yang pertama tarikan, kemudian di bawah air dorongan, kemudian istirahat di sini. Jadi ganti satunya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar 3 teknik. Terus kemudian teknik yang keempat adalah pernafasan. Tidak ada yang spesial dalam gaya punggung. Ya, pernafasan dalam gaya punggung itu karena mukanya, karena kita posisi tidurnya terlentang. Ya, badannya waktu gaya punggung itu posisi badan terlentang, menghadap ke atas. Jadi nafas bisa kapan saja. Ya, karena mukanya berada di atas permukaan air. Ya, jadi bisa nafas seperti biasa. Cuman untuk mengurangi resiko kemasukan air atau kesedak, kalian bisa mengambil nafasnya menggunakan mulut ya, seperti renang gaya yang lain, semuanya menggunakan ambil nafasnya pakai mulut. Kemudian kalau ada air, misalnya ada kecipratan air, bisa dihembuskan melalui hidung. Jadi biar nggak kesedak, seperti itu. Oke, kita lihat gerakan gaya punggung fase tarikan, dorongan, dan istirahat ya. Gerakan lengannya seperti ini. Baik. Ambil posisi start lagi, kemudian tidurkan kepala, dorong kakinya digerakkan, terus baru tangan. Ya, seperti itu anak-anak gaya punggung ya. Jadi ada 5 teknik dasar ya. Apa saja tadi? Luncur, terus kemudian mengapung dulu kan ya, ada mengapungnya, ada mengapungnya. Jadi waktu nyeluncur terus dia mengapung, terus ketiga gerakan kaki ya, terus keempat ayunan lengan ya, dorong ya, dorongan tangan tadi, gerakan tangan. Yang kelima yaitu nafas. Jadi nggak ada yang spesial di nafas, tetap sama seperti renang yang lain, ambil nafas dari mulut. Dan baik anak-anak, untuk perlu kalian ketahui juga bahwa ada beberapa bahaya di air ya. Di antaranya bahaya di air itu bisa terjadi seperti adanya kejang otot atau kram ya. Kram ini bisa terjadi ketika kalian tidak melakukan pemanasan. Kemudian kalian juga saat berenang sudah kelelahan sehingga terjadi kram otot ya. Nah, kalau terjadi kram otot gimana caranya ya? Jangan panik tadi ya. Saat berikan gambaran kalau terjadi kram otot itu usahakan tetap bergerak kaki dan tangan dan kepalanya tetap di atas. Itu kalau di tempat dalam. Kalau misalnya di tempat pendek ya kalian berhenti, kalian rilekskan otot yang kram. Biasanya terjadi pada otot tungkai ya. Kemudian berikutnya, jadi bahaya di air itu juga bisa disebabkan oleh kamu yang panik. Nah, kamu panik itu bisa juga menyebabkan akhirnya gerakannya tidak karu-karuan kalau panik ya, sehingga yang tadinya sudah bisa renang karena panik akhirnya gerakannya ngawur, nah, gerakannya asal-asalan, jadi malah menyebabkan tenggelam. Kemudian berikutnya yaitu bahaya di air, yaitu sulit bernafas anak-anak ya. Sulit bernafas itu karena apa? Disebabkan karena kehabisan tenaga ya. Jadi kalau kehabisan tenaga bisa jadi kalian juga ngos-ngosan ya, kemudian akhirnya tidak mampu mengendalikan diri sehingga sulit bernafas. Kemudian yang berikutnya bahaya di air yaitu biasanya arus air atau ombak, apalagi kalian kalau berenangnya bukan di kolam renang tapi di pantai atau di laut ya, atau di sungai malah ya. Itu juga bahaya kalau ada arusnya ya. Jika berenang di sungai atau pantai haruslah selalu waspada. Oleh karena itu sebelum berenang di sungai atau di pantai hendaknya memperhatikan kondisi terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu upaya penyelamatan diri di air. Ya, harus kamu bisa menyelamatkan diri sendiri di air ya. Yaitu menguasai gerak dasar renang dengan baik. Sebaiknya memang kamu bisa berenang ya. Kemudian selalu didampingi oleh orang yang sudah ahli berenang, pelatih, orang tua ya. Kemudian juga bisa selalu mematuhi peraturan yang berlaku di kolam. Belajarlah mengatasi pertolongan pada diri sendiri, kemudian mengukur kemampuan diri sendiri ya. Jika memang belum bisa
jauh, jangan memaksakan diri untuk berenang dengan jarak yang jauh ya. Sesuailah dengan kemampuanmu dulu ya. Nanti itu semakin lama semakin naik bertahap ya, semakin jauh tapi tidak instan ya, harus perlahan-lahan. Kemudian mintalah pertolongan jika memang membutuhkan, dan janganlah panik dan tetap tenang jika terjadi kram ya. Memang jika perlu ya tetap minta tolong. Nanti ada di kolam renang misalnya, itu ada petugas kolam atau lifeguard yang akan mengawasi setiap pergerakan orang yang berenang di kolam, apalagi utamanya di kolam renang yang paling dalam. Oke, itu anak-anak yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memiliki kemampuan atau keterampilan berenang dengan baik ya. Salah satunya adalah untuk keselamatan diri kalian ya. Berenang sendiri bisa jadi membantu kalian, apalagi sekarang musim hujan misalnya ada banjir. Nah ya, seperti itu. Ketika misalnya dalam perjalanan transportasi kapal tenggelam, nah, kalau kamu bisa berenang, itu adalah kemampuan yang akan menyelamatkan diri kalian ketika terjadi bencana alam ya, terjadi kecelakaan transportasi laut misalnya, seperti itu ya. Kemudian menyelamatkan orang lain. Nah, jika kalian bisa, kalian bisa menyelamatkan orang-orang terdekat kalian ya. Misalnya adik atau siapapun ya, kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, kamu bisa menolongnya. Kemudian mungkin anak-anak juga ada ini penyelamatan di luar kolam maupun penyelamatan di dalam kolam. Jadi renang penyelamatan ya. Yang pertama yaitu misalnya kalau kamu di luar kolam, itu kamu harus bisa memberikan pertolongan pada orang yang tenggelam. Caranya melemparkan ban. Nah ya, di sebelah sana itu ada ban ya. Nah di situ ada ban ya, di sana juga ada ban. Di setiap kolam ada pelampung yang bisa digunakan untuk menyelamatkan. Nah kemudian melemparkan ban di dekat korban jika ada jangkauan, julurkan tangan atau kaki jika korbannya dekat. Kemudian penyelamatan juga bisa dilakukan di dalam kolam. Misalnya kamu posisinya di air renang bersama ya, misalnya itu usahakan menolong korban dari belakang ya, pegang dagu melewati ketiak, renanglah ke pinggir kolam dengan satu tangan. Jadi satu tangannya mendorong, satunya tangannya memegang korban atau memegang orang yang tenggelam ya. Usahakan tidak menolong korban dari depan, karena malah nanti dipeluk, dirangkul-rangkul atau dieratkan, malah kamu nggak bisa bergerak, malah bisa tenggelam dua-duanya ya. Kemudian kalian jangan panik saat menolong korban ya. Kemudian kamu jangan memaksakan diri jika memang juga belum mampu berenang ya. Jangan sampai kamu malah jadi korban juga. Nah, seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Salam sehat. Pastikan kalian sudah bisa menguasai gerakan renang salah satu saja. Yang penting untuk keselamatan kalian, dan juga lebih baik lagi jika kalian latihan berenang untuk kesehatan. Jadi rutinitas kalian untuk melakukan aktivitas berenang, seminggu sekali, seminggu 2 kali ya, atau sebulan 2 kali ya, itu lebih baik lagi. Baik, Ustadz akhiri pertemuan kita hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.